Dan salam jumpa buat kita semua, ibu-ibu Cafa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita kembali berjumpa dalam alumni Camp Cafa ketiga melalui Zoom Talk yang difasilitasi oleh Marinda Ministry. Siang hari ini izinkan saya menyapa Pak Pendeta Nusliur sebagai owner dari Marinda Ministry, Ibu Nana Liur sebagai pembicara, ada Ibu Pendeta Geraldine Sakarias, ada Ibu Pendeta Rohani Nainggolan, dan ada Ibu Gilda Desiala. Ibu-ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat siang hari ini, karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk bertatap muka. Biarlah pertemuan kami ini Tuhan, Engkau mau memberkatinya, dan terima kasih untuk setiap peserta Tuhan yang boleh menyiapkan waktunya untuk hadir. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati juga Ibu Nana Tuhan yang sebentar akan berbicara bagi kami Tuhan. Engkau urapi dia, berikan hikmat-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan yang berasal daripadamu. Dan setiap kami, para peserta, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Bukan hanya mendengarkan Tuhan, tetapi kami juga dipakai Tuhan untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, semuanya peralatan yang digunakan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami musrahkan acara ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, langsung saya ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom semua ibu-ibu. Sebelum saya masuk ke materi kita, sebenarnya ada satu ibu Lia Wijaya yang sudah saya hubungi dan bersedia untuk memberikan kesaksian tentang apa yang dia dapat dari berapa kali pertemuan kita. Ini pertemuan yang ketiga ya ibu-ibu ya, untuk alumni Camp Cafa. Saya berterima kasih untuk setiap ibu yang boleh hadir, walaupun ini hari libur panjang ya, dari kemarin, hari ini juga ada cuti bersama, tapi saya bersyukur ibu-ibu boleh meluangkan waktunya. Dan ada kesaksian Ibu Lia, ternyata dia harus menemani anaknya, jadi dia kirim kesaksian tertulis. Saya akan bacakan saja untuk ibu-ibu apa yang dia dapat selama mengikuti Zoom Talk ini tentang pendalaman materi yang kita pernah dapatkan di camp ya. Shalom sister semuanya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan kita yang luar biasa. Waktu Tuhan, waktu yang tidak pernah terlambat. Ya, di tengah dentuman persoalan semasa COVID yang berpengaruh langsung kepada kehidupan saya di kantor, dengan anak-anak, suami, keluarga, pelayanan, dan sebagainya, membawa saya perlahan dan pasti kehilangan arah dan tujuan. Pikiran dan ego mulai kembali menguasai. Saat pertemuan pertama Ibu Nana, saya seperti ditampar dan diputar sama Tuhan dengan kata positioning dan repositioning. Itu pertemuan kita yang pertama ya ibu-ibu. Ya mungkin wajah saya nggak kelihatan karena saya buka WA. Jadi ibu-ibu nggak usah panik, saya tetap ada di sini. Dengar suara saya saja. Karena kesaksiannya ini dia tulis di WA, jadi saya lagi buka WA. Ya, saat pertemuan pertama, saya seperti ditampar dan diputar sama Tuhan dengan kata kunci positioning dan repositioning. Menjadi wanita yang lebih baik.
Itu dari Amsal ya. Banyak wanita telah berbuat baik, namun kamu melebihi mereka semua. Nah, saat itu saya sudah pada titik kembali mengandalkan pikiran, menganalisa setiap persoalan, mencari jalan keluar, bukannya mencari Tuhan. Dan merespon dengan logika, bukan dengan kasih. Anak-anak pastinya yang jadi korban. Mereka maunya nyantai dan main, saya maunya cepat selesai dan fokus. Ya, apalagi suami. Saya ada di sampingnya, tapi sibuk sendiri, seperti Marta. Nah, saat saya sadar, saya sudah salah arah, dan kembali mempositioningkan diri sebagai Cafa tidak mudah. Karena saya harus melawan ego, melawan logika, melawan pikiran, dan juga melawan kekhawatiran saya. Setelah pertemuan kedua, saya perbaiki kehidupan doa yang sudah mulai jadi SOP ya, seperti sebuah kebiasaan saja. Saya mulai lagi mencari Tuhan, Bapa saya. Kalau saya takut dan bingung dalam menghadapi persoalan, saya ingat ada otoritas Tuhan. Dan otoritas inilah yang memampukan saya. Kalau anak-anak mulai ngemesin tingkah laku dan jawabannya, atau ada orang yang bertindak atau berucap yang menyinggung atau menyakitkan, maka saya mencoba mengingat karakter Allah melalui respon Yesus. Bagaimana Yesus berespon, seperti itulah saya harus berespon. Seringkali saat saya mau merespon, Tuhan mengingatkan 4 nilai ini dalam hati saya. 4 nilai woman of God, ada hidup Allah dalam diri saya, ada karakter Allah dalam hidup saya, ada otoritas Allah dalam hidup saya, ada kemuliaan Allah dalam hidup saya. Saat ini saya masih harus terus merangkak, merepositioning diri saya menjadi woman of God, wanita pembawa kehidupan. Tapi kali ini saya tidak sendirian, melainkan terus memohon Tuhan Bapa saya menemani. Demikian sharing dari saya, Tuhan memberkati. Lia Wijaya. Nah, itu ibu-ibu kesaksian dari Ibu Lia Wijaya yang dia kirim ke saya karena dia tidak bisa hadir mendadak, itu ya, ada acara, dia harus temenin anaknya. Luar biasa, tujuan kita untuk berkumpul, untuk sharing bersama, bukan sekedar untuk mengisi waktu ibu-ibu, tapi kerinduan hati kami supaya kita kembali dikuatkan, kembali diingatkan, kembali kepada posisi kita yang seharusnya kita terus-menerus merepositioning diri kita. Makanya kita beri judul pertemuan ini belajar menjadi Cafa. Ya, kita semua belajar. Kita tahu bahwa hidup kita sebagai seorang Cafa tidak mudah. Oleh sebab itu kita butuh bersekutu seperti ini, mendengarkan terus-menerus firman Tuhan, dikuatkan kembali, diingatkan kembali, dan berjalan dengan kebenaran firman. Nah, pertemuan hari ini kita belajar tentang penolong yang memberi kehidupan. Boleh di share screen. Ya, dalam masih sesi 1 yang bicara tentang wanita pemberi kehidupan. Di sesi 1 di camp kita belajar bahwa banyak wanita yang menaruh dirinya pada hal-hal yang keliru. Ya, wanita menerima jati diri yang salah. Saya sering gunakan istilah banyak wanita yang tidak tahu diri, gitu ya. Tidak tahu siapa dirinya. Karena apa? Mereka menerima identitas yang salah. Ya, akibatnya apa? Ketika wanita menerima identitas yang salah, mereka menaruh hidupnya di atas penampilan, ya, di atas kekayaan, di atas sosial ekonomi, di atas segala macam hal yang fana, yang tidak kekal. Nah, sekali lagi Tuhan tidak melarang kita kaya, Tuhan tidak melarang kita punya titel, punya gelar, tapi Tuhan mau kita jangan membangun hidup kita di atas penampilan.
Nah, oleh sebab itu dasar kebenaran untuk membangun kehidupan kita harus kembali kepada firman Tuhan yang kekal, yang abadi, yang tidak akan tergoncangkan oleh hal apapun. Yaitu yang pertama, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita sudah bahas di pertemuan kedua, Woman of God. Bagi ibu-ibu yang baru bergabung hari ini, bisa nanti lihat rekamannya di YouTube gitu ya, nanti kita share linknya. Itu tadi yang disaksikan oleh Ibu Lia, bagaimana 4 nilai itu terus-menerus menjadi perenungan dan mengubah gaya hidupnya. Ya, kita harus mengimani bahwa ada hidup Allah dalam hidup kita, ada karakter Allah, ada otoritas Allah, dan ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kebenaran yang harus kita pakai untuk membangun kehidupan kita, kita diberi mandat sebagai seorang penolong. Kejadian 2 ayat 18. Dan yang ketiga, kita diberi identitas sebagai wanita pemberi kehidupan atau Cafa, Kejadian 3 ayat 20. Nah, kita akan bahas poin 2 dan 3 ini dalam pertemuan hari ini, Ibu-ibu. Ya, kita baca dulu ayatnya, Kejadian 2 ayat 18. Boleh dibuka screen-nya. Kejadian 2 ayat 18, 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ibu-ibu, menjadikan seorang penolong itu adalah inisiatif Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat bahwa yang dimaksud dengan penolong di sini adalah seorang perempuan. Nah, kehadiran seorang penolong itu supaya orang yang ditolong itu menjadi lebih baik. Ya, jadi ini tidak bicara soal siapa yang lebih kuat atau yang kurang kuat, Ibu. Jangan, saya tidak suka memakai istilah itu. Ya, penolong itu lebih kuat dari yang ditolong gitu ya. Nanti bisa tersinggung orang, bisa tersinggung suami kita gitu loh. Ya, saya tidak pakai istilah itu, tapi apa yang Alkitab katakan tidak baik. Kata tidak baik ini Tuhan ucapkan di ayat ini setelah di ayat-ayat sebelumnya waktu dia menciptakan langit dan bumi, dia selalu bilang baik, baik, baik. Ya, Tuhan lihat baik, sungguh amat baik. Nah, baru di ayat ini dia bilang tidak baik. Apanya yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini karena kita bicara konteks ibu, konteks keluarga, kita bicara soal hubungan suami istri. Ini bisa juga bicara soal hubungan sosial gitu ya, tidak baik kalau manusia itu dia independen, tidak membangun hubungan dengan yang lain. Kenapa, Ibu-ibu? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan salah satu yang kita bisa pelajari dari Allah itu adalah bahwa Allah itu hidup dalam persekutuan. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri tanpa persekutuan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan berinisiatif, bukan Adam yang minta loh, bukan Adam yang ngeluh sama Tuhan, bukan. Tapi ini inisiatif Allah sendiri untuk menjadikan penolong buat Adam, supaya apa? Supaya dia menjadi lebih baik. Jadi poin yang pertama yang harus kita pegang bahwa kehadiran kita sebagai seorang wanita harus membuat keadaan itu menjadi lebih baik. Jangan membuat jadi lebih kacau gitu ya, lebih jadi error gitu. Wah, kalau dia datang jadi nggak enak banget gitu ya. Harusnya kalau bisa itu orang bilang kalau nggak ada lo nggak rame gitu. Tapi ramenya bukan rame yang bikin rusuh gitu ya. Ramenya itu membuat menjadi lebih baik. Nah, mari kita lihat dulu kata penolong di sini. Boleh diklik. Kalau dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan Ezer ya, pengucapannya Ezer. Ya, seorang penafsir David Friedman
mengatakan bahwa istilah Ibrani untuk kata Ezer ini merupakan penggabungan dua kata, yaitu azar dan galfar, yang artinya menyelamatkan, menolong, mensupport, menjadi kuat. Ibu nanti bisa baca di sarapan pagi Biblika Ministry. Nah, jadi Ezer itu, boleh diklik lagi, dia punya fungsi, kata Ezer itu dia punya fungsi, yang pertama itu dia menyelamatkan. Ya, dia menolong, dia mensupport, dan dia membuat orang menjadi kuat. Ada satu kekuatan yang dimiliki oleh seorang penolong, ya, oleh seorang Ezer. Nah, ibu-ibu, kata Ezer ini dia digunakan sebanyak 21 kali di Perjanjian Lama. 2 kali digunakan untuk perempuan pertama, yaitu Kejadian 2 ayat 18 yang kita baca dan Kejadian 2 ayat 20. Ya, 3 kali digunakan untuk manusia yang hidup dalam situasi yang mengancam. Nanti bisa lihat salah satu contohnya di Yesaya 30 ayat 5. Kemudian 16 kali digunakan untuk Tuhan Allah sebagai penolong. Ya, Mazmur 121 yang kita hafal, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya Ezerku, gitu ya. Ezerku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi sama kata Ezer yang digunakan untuk perempuan itu sama dengan kata Ezer yang dikenakan untuk Tuhan sebagai penolong. Dan kata ini itu biasanya digunakan dalam konteks yang sangat penting. Ya, tindakan menolong dan mensupport yang sangat kuat. Ya, itu biasanya tindakan pertolongan itu dikatakan itu vital, urgent, dan powerful. Jadi ada satu kuasa, ada satu kekuatan yang ada di balik kata penolong. Makanya tidak sama dengan pembantu. Ya, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Atau kesannya ya kalau dengar kata pembantu itu seolah lebih rendah gitu loh, lebih rendah derajatnya gitu ya. Bukan. Tapi penolong, Ezer itu memiliki satu kuasa, kekuatan untuk mengubahkan, menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik. Nah, itu adalah hatinya Tuhan, itu adalah karakternya Tuhan. Ingat kebenaran yang kita terima sebelumnya bahwa ada hidup Allah di dalam hidup kita. Kita mengekspresikan hidup Allah. Dan hidup Allah yang dia percayakan dalam hidup seorang perempuan adalah hatinya sebagai seorang penolong. Jadi penolong ini bicara soal hati, bukan hanya soal tindakan yang kelihatan. Kenapa Tuhan menjadikan seorang penolong? Karena lahir dari hati yang melihat bahwa manusia ciptaannya itu tidak baik hidup seorang diri. Dia butuh seorang penolong, dia butuh komunitas yang membangun dia, yang menguatkan dia, yang membuat dia menjadi lebih baik. Jadi pertolongan yang Tuhan berikan itu selalu lahir dari hati yang mengasihi. Ya, nah itu kata pertama yang perlu kita pahami tentang seorang penolong. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang luar biasa. Makanya sesi 1 ini dia bicara soal pemulihan paradigma kita sebagai seorang wanita. Siapa diri kita? Ya, apa yang ada di dalam diri kita? Itu yang ingin Tuhan ingin kita fokus di situ. Ya, supaya kita menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang punya otoritas, wanita-wanita yang punya kekuatan untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, kata yang kedua yang perlu kita pelajari dari ayat Kejadian 2 ayat 18 tadi adalah penolong yang sepadan.
Kalau bahasa Ibraninya adalah Ezer Kenegdo. Ya. Kebanyakan Alkitab, baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, menerjemahkannya sebagai penolong yang sepadan, yang suitable, yang fit, yang cocok, ya, yang setara. Nah, tapi sebenarnya pengertian dari Ezer Kenegdo ini secara harfiah, dia bicara lebih keras dari itu gitu ya. Penolong yang sepadan itu, Ezer Kenegdo itu maksudnya seperti co-warrior. Ya memang Alkitab, khususnya yang bahasa Ibraninya, ibu-ibu, dia lebih banyak menggunakan istilah-istilah militer gitu ya. Seperti perempuan yang cakap di Amsal 31, dia pakai istilah Hayil. Hayil itu seperti tentara prajurit yang punya kuasa, punya kekuatan, jadi banyak dipakai istilah militer. Nah, co-warrior ini saya agak susah menerjemahkannya, makanya saya tetap tulis co-warrior. Co-warrior ini seperti kita pahami seperti co-pilot, ya, ada apa ya, seperti asisten pilotnya gitu loh. Ya. Jadi suami kita, pemimpin kita, itu adalah warrior-nya, itu adalah pejuangnya gitu. Kalau dalam istilah lain dikatakan El Gibor, dia pahlawan. Nah kita, sekuat-kuatnya kita, penolong itu mempunyai kekuatan, mempunyai kuasa, tapi kita tetap lekoh. Ya kalau orang Papua bilang, coba kita pakai istilah Papua, satu ko, ya. Coba bilang sama dirinya, saya satu ko. Artinya saya ini hanya ko saja. Untuk menunjukkan apa ya Ibu? Menunjukkan bahwa kita ini tetap ada dalam penundukan diri terhadap suami kita. Sehebat-hebatnya kita dalam pekerjaan kita punya jabatan yang tinggi, kita punya gaji yang besar, kita punya kemampuan, skill yang luar biasa, gitu ya. Tapi tetaplah Tuhan meletakkan kita sebagai ko. Ya ada co-host juga kalau dalam Zoom kita hari ini ya, yang berkuasa itu hostnya. Kami ini hanya saja, co-host gitu ya. Nah, supaya kita ngerti posisi kita, kembali lagi kepada posisi gitu. Jangan sampai kita melebihi warrior. Co-warrior artinya apa? Kita sama-sama berjuang di samping suami kita, di samping pemimpin kita. Kalau ada wanita-wanita yang belum menikah di sini atau yang suaminya sudah dipanggil Tuhan, kita ada di samping mereka untuk sama-sama berjuang. Jadi musuh kita bukan suami, musuh kita bukan orang-orang yang ada di sekitar kita, musuh kita adalah iblis. Amin, ibu-ibu. Oleh sebab itu kita berjuang bersama-sama dengan suami sebagai co-warrior untuk apa? Untuk memenangkan pertempuran. Ya, untuk menghancurkan kuasa musuh. Adam diberi tugas oleh Allah untuk memelihara, untuk mengusahakan taman itu. Dan perempuan diberi tanggung jawab untuk apa? Untuk menolong dia. Ya, menjaga taman rumah tangga kita, menjaga taman keluarga kita, pelayanan kita, agar apa? Agar semuanya boleh bebas dari serangan-serangan musuh. Itu yang dimaksud dengan penolong yang sepadan. Ya, jadi nggak boleh tusuk dari belakang, karena suami kita bukan musuh kita, gitu ya. Tapi partner kita, bersama-sama kita berjuang. Yang kedua, Ezer Kenegdo ini dia bicara terjemahan lain, arti asli dari bahasa Ibraninya, dia di counterpart, yang mengimbangi. Ya, kita saling melengkapi.
Ya, kita memenuhi apa yang kurang dari pasangan kita. Counterpart, mengimbangi. Jadi kalau suami kita orangnya rada nggak sabar, ya kita harus sabar. Jangan sama-sama nggak sabar gitu loh. Hancurlah dunia kita, dunia keluarga kita gitu ya. Jadi apa yang kurang, apa yang mungkin suami masih bergumul untuk berubah di sisi itu, ya mari kita mengisinya sebagai penyeimbang, mengimbangi. Saya percaya Tuhan tidak salah memasangkan kita dengan pasangan kita. Selalu ada tujuan yang baik. Walaupun mungkin ya kita menikah itu karena naksir ya, kita dari pandangan mata kita, dari perasaan kita. Tapi semuanya boleh terjadi, itu semuanya atas izin Tuhan. Ada otoritas Tuhan. Mari kita jangan menyesali gitu. Aduh, gua nyesal dah sama laki-laki ini, kasarnya minta ampun gitu ya. Ngomong sama orang halus, manis, lembut. Kalau sama saya aja ngomongnya reak-reak gitu, nggak bisa diem-diem, nggak bisa yang lemah lembut gitu ya. Nah, mari kita imbangi. Jangan habiskan waktu kita untuk menyesali semua yang sudah terjadi. Jangan habiskan waktu kita hidup dalam kepahitan, keputusasaan gitu. Aduh, kapan dia mati ya gitu ya. Tapi mari sebagai Aizer Kenegdo, penolong yang sepadan, yang Tuhan tempatkan, kita jadikan lebih baik. Dengan cara apa? Kita imbangi. Yang ketiga, yang menarik ibu-ibu, nah di sini yang seringkali banyak soal. Aizer Kenegdo itu bicara juga soal kita menjadi oposisi sama suami, opposite. Ya, ini nggak mudah. Seringkali bentrok. Karena apa? Karena kata oposisi itu seringkali negatif ya. Seolah ya seperti kita lihat di negara kita lah. Oposisi itu kerjanya kritik pemerintah, salah melulu, ini salah, itu salah, harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Nggak ada yang benar. Nah, bukan itu yang dimaksud. Kata oposisi di sini bukan kerjanya selalu kritik suami, salah suami, ini salah, tidur ngadap kiri salah, tidur ngadap kanan salah, tidur telentang salah gitu ya. Semua salah suami, bukan kayak gitu. Tapi oposisi maksudnya apa? Kita sebagai istri bukan seperti istilah orang dulu ya. Apa istri itu surga katut, apa surga nunut, neraka katut ya, kalau nggak salah kayak gitu ya bahasa Jawanya. Ke surga ikut, ke neraka ikut gitu loh. Pokoknya inge aja, inge, nggak boleh mengemukakan pendapat, nggak boleh ngebantah gitu. Pokoknya kalau suami bilang A, inge ndoro gitu ya. Bukan seperti itu yang Tuhan maksud. Sebagai istri itu kita bisa menjadi oposisi, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh punya pemikiran yang tidak sama dengan suami, tapi ingat, itu adalah dalam rangka yang pertama tadi penolong ya, untuk menolong dia, untuk menyelamatkan dia, untuk mensupport dia, untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi oposisi di sini bukan untuk menghancurkan dia, bukan untuk melemahkan dia, bukan untuk membuat dia menjadi makin terpuruk gitu, bukan untuk jadi kita balas dendam gitu loh, bukan. Tapi ini untuk membuat dia menjadi lebih baik, menyelamatkan dia, menolong dia, mensupport dia, memberi kekuatan kepadanya. Memang seringkali suami bisa salah ngerti. Saya pernah punya pengalaman, kami waktu itu pelayanan di salah satu kota ya di Timor Leste, di Dili. Dili itu panasnya minta ampun ibu-ibu. Ya kalau yang pernah ke daerah Timor kira-kira begitu, tapi lebih panas lagi, lebih panas dari Papua.
kami ditempatkan di rumah salah satu jemaat gitu ya. Nah, suami saya pikir kami ditaruh di hotel. Kami ada tim, saya dengan suami dari Jakarta, terus ada tim yang dari Atambua. Aduh, suami saya udah mulai ngomel-ngomel gitu ya, karena kita mau mandi, air mati gitu kan. Ya kalau di rumah kan kayak gitu, mungkin kalau di hotel ya lebih nyaman lah gitu ya. Aduh, suami saya, aduh kenapa sih gitu nggak di hotel woy, gitu. Maksud saya kan menolong nih ibu-ibu. Nah ini, saya berbeda pendapat sama suami. Saya sampaikan, saya bilang, Pak, udah deh kita jaga hati aja, nikmatin aja Pak. Masih bersyukur, saya bilang. Teman-teman yang lain, tinggalnya mereka di kayak ruangan besar di gereja gitu ya, tidur rame-rame pakai kasur gitu ya. Ya kamar mandinya, ya kamar mandi umum yang ada di gereja memang ada beberapa gitu. Udah kita bersyukur aja. Suami saya malah marah gitu. Kamu ini, dia mulai ngomel saya. Saya nangis ibu. Saya nangis, saya ngambek. Saya ngomong sama Tuhan, saya doa. Tuhan saya nggak mau tolong lagi. Kalau saya ngomong, dia marah. Terus dalam doa saya itu ya Tuhan kasih pikiran ya di dalam pikiran saya, dalam hati saya, dan saya percaya itu adalah tuntunan Roh. Tuhan bilang, ya kamu pilih mana? Mau saya yang marah atau dia yang marah? Jadi saya terdiam ibu-ibu ya. Iya sih saya bilang, gimana ya? Tapi kalau saya ngomong, dia yang marah. Padahal kan maksud saya kan baik gitu ya. Ya tapi Tuhan bilang, ya itulah kamu ditempatkan sebagai Aizer Kenegdo, kamu dalam situasi tertentu kamu bisa beroposisi dengan suami. Kita bisa beroposisi dengan suami. Tapi mari kita punya niat yang benar bahwa itu adalah untuk membuat dia menjadi lebih baik. Untuk membuat dia menolong dia, menyelamatkan dia, mensupport dia, memberi kekuatan kepadanya. Disalah mengerti bisa. Ya saya suka bicara ini di tips $1 supaya pria-pria juga mengerti posisi kita, bahwa kita seringkali ada di posisi yang terjepit gitu ya. Kita mau praktekkan kebenaran firman Tuhan, tapi karena kita dianggap berbeda, lalu dianggap memberontak gitu loh. Ya suami-suami kan seringkali menganggap bahwa kalau kita punya pendapat yang berbeda, kita punya pikiran yang berbeda, dianggapnya kita memberontak, nggak taat, nggak tunduk kamu ya. Kalau saya udah bilang A, nggak boleh bilang B gitu kan, ada tipe suami yang seperti itu. Tapi sebagai seorang penolong, kalau memang Tuhan taruh di hati kita bahwa walaupun suami bilang A, tapi kayaknya B deh. Nah yang penting sikap hati kita mesti periksa. Ya supaya apa? Supaya ketika kita ungkapkan itu ya memang mungkin penerimaan pertama agak susah gitu ya, ada penolakan. Tapi percayalah bahwa itu kemudian akan dipikirkan oleh suami kita. Ya memang pria-pria kadang-kadang tidak bisa segera menerima pendapat istri gitu ya. Ya sabar saja ibu-ibu, yang penting kita lakukan bagian kita dalam rangka menolong dia, menyelamatkan dia, mensupport dia, dan memberi kekuatan kepadanya. Ya, jangan takut untuk berbeda, jangan takut untuk menjadi oposisi. Ketika itu dalam situasi itu kita memang harus lakukan untuk menyelamatkan suami kita. Nah, kata yang ketiga yang perlu kita pelajari, Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa di sini dalam bahasa Ibrani adalah Chafa, ya. Chafa. Chafa artinya life, hidup atau kehidupan. Kalau dalam bahasa Yunani Zoe. Ya, Alkitab bahasa Yunani menerjemahkan Chafa ini sebagai Zoe. Bagus ya? Namanya bagus sekali. Atau life giver, pemberi kehidupan.
Memberi nama dalam tradisi Alkitab itu adalah memberi tujuan hidup. Ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diubahkan namanya dan tujuan hidupnya juga berubah. Dari Sarai, ya, yang artinya seorang permaisuri, menjadi Sarah, ya, ratu. Seorang ratu menjadi Sarah, artinya bukan permaisuri, apa sih? Anak perempuannya Allah gitu loh. Ya. Dari Simon jadi Petrus gitu ya. Simon yang alang-alang, seperti alang-alang yang ditiup angin ke sana kemari, jadi Petrus batu karang yang teguh. Nah, semua yang diberi nama yang baru itu menghidupi nama itu, karena itu jadi tujuan hidupnya. Nah, itulah ketika Adam memberi nama kepada istrinya, itu dia memberi tujuan hidup kepada istrinya. Walaupun ada orang yang berkata bahwa yang dimaksud itu hanyalah dia hanyalah melahirkan saja gitu ya. Bukan. Memberi kehidupan bukan hanya sekedar melahirkan itu, tapi juga memberi pengalaman hidup buat anak-anak kita ataupun anak-anak rohani kita. Jadi bukan hanya sekedar melahirkan terus ditinggalkan, ya udah selesai tugas saya, enggak. Tapi bagaimana dia memberi pengalaman hidup, membuat dia bertumbuh sehat secara jasmani, jiwanya, rohaninya. Itulah tugas seorang wanita pemberi kehidupan. Dan itu adalah identitas kita. Memberi nama artinya apa? Itu identitas. Identitas itu kemanapun kita pergi, itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berubah. Situasi apapun bisa berubah, tapi identitas kita itu tidak akan pernah bisa berubah. Karena apa? Karena itu melekat dengan diri kita. Nah, ketiga kata ini, ya, itu yang membuat kita menjadi penolong yang memberi kehidupan. Kita menguatkan, kita menyelamatkan, kita mensupport, kita menolong, itu semua dalam rangka untuk memberi kehidupan. Ya, kita menjadi co-warrior buat suami kita, kita menjadi yang mengimbangi, counterpart, dan kita juga bisa menjadi oposisi. Tapi semuanya adalah dalam rangka menolong dia, menyelamatkan dia, mensupport dia, menguatkan dia, dan memberi kehidupan kepadanya. Dan itu semua yang Yesus lakukan. Ya, Allah adalah penolong, Yesus adalah penolong kita, Roh Kudus adalah penolong kita. Dan itulah yang Yesus lakukan. Dia bersedia mati supaya kita hidup. Ya, kita tidak semua kita yang harus kita tidak perlu harus disalibkan semua seperti Kristus secara jasmani seperti ini gitu ya, seperti gambar ini. Tapi mari setiap hari kita bersedia untuk, seperti tadi kesaksiannya Ibu Lia, dia harus mematikan egonya, pikiran-pikirannya sendiri, kehendaknya, cara berpikirnya yang lama, mesti diganti, mesti dimatikan, dan diganti dengan kebenaran yang baru, supaya apa? Supaya ada kehidupan yang mengalir. Semuanya mulai dari sini. Mulai dari cara berpikir kita. Ya, mulai dari paradigma kita yang terus-menerus harus diperbaharui tentang siapa diri kita. Makanya sesi 1 ini sangat penting sebagai fondasi kita untuk memasuki sesi-sesi berikutnya. Kalau ini nggak pernah clear, kita akan gagal. Kita gagal untuk mengampuni, kita gagal menang dalam dosa, kita gagal menjadi ibu buat anak-anak kita gagal menjadi jembatan kasih karunia, kita gagal.
Karena apa? Karena sesi satunya belum clear. Nah, hari ini saya berdoa supaya kebenaran ini boleh sungguh-sungguh memerdekakan kita. Kita punya paradigma yang baru, cara pandang yang baru tentang diri kita. Bahwa ada satu kekuatan, ada satu kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sebagai seorang penolong yang memberi kehidupan. Aizer Kenegdo, Java, itu adalah kata-kata yang kuat, kata-kata yang sungguh luar biasa yang dikenakan kepada seorang perempuan, kepada Anda dan saya. Dan mari kita hidupi identitas kita itu. Mari kita hidupi apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hidupnya Tuhan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Harus terus-menerus kita ekspresikan. Mari kita berdoa ibu-ibu untuk kebenaran firman Tuhan sebelum nanti kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang membukakan wawasan yang baru buat kami. Membuka paradigma yang baru. Dan biarlah kebenaran-Mu ini boleh menggantikan semua paradigma yang salah selama ini tentang diri kami sebagai seorang wanita. Tuhan menjadikan kami sebagai seorang penolong yang memberi kehidupan. Seorang penolong yang menyelamatkan. Seorang penolong yang menguatkan. Seorang penolong yang mensupport. Seorang penolong yang menolong pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Supaya mereka menjadi lebih baik. Supaya mereka memiliki kehidupan Allah, mengalami kehidupan Allah. Hidup mereka boleh diubahkan. Kami menyadari kami lemah, kami tidak berdaya tanpa Engkau. Oleh sebab itu kami mohon kuasa Roh Kudus untuk memeteraikan kebenaran ini. Menolong kami menghidupi kebenaran ini. Agar kami boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan identitas kami. Kami boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan rancangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Ampuni kami bila selama ini kami tidak hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini kami bangkit kembali. Dan kami boleh mempraktekkan kebenaran-Mu dengan tuntunan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Nana untuk penyampaian kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan Yesus berkati Ibu dan keluarga. Kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Saya akan menyerahkan kepada Ibu Pendeta Rohani Nenggolan. Terima kasih Ibu Ani. Ibu-ibu sekalian, kita akan masuk dalam 4 kelompok. Nanti kita semua akan terbagi dalam 4 kelompok dan bisa berdiskusi bersama di setiap kelompok. Dan kita akan masuk ke dalam presentasi hasil diskusi kita siang hari ini. Kita akan mulai presentasi dari hasil kelompok 1. Silakan. Diberi waktu kurang lebih 2-3 menit. Kelompok 1 saya ya, kita ya. Bu Nana tadi ya, kelompok 1 ya. Saya nggak tahu tadi kelompok berapa, Ibu. Kalau kelompok saya berarti minta Ibu Lia yang menyampaikan presentasinya, Veronica Elia. Iya. Oke. Silakan Ibu, waktu dan tempat. Ya udah, kita nggak tahu kelompok berapa ya, tapi nggak apa-apa deh, saya duluan deh gitu. Tadi kelompok saya itu ada Bu Tugiem, Bu Umi, Bu Nelly, Bu Rohani, dan Bu Nana. Nah, di dalam sharing-sharing kita tadi, untuk praktek sebagai co-warrior, pengimbang, dan oposisi, memang di sini semua rata-rata memang berjuang ya, berjuang.
untuk menjadi pendamping, bisa seiring sejalan dengan pasangan maupun dengan anak-anak, walaupun kadang berbeda pendapat, tapi kita mau mengimbangi. Kita mengimbangi diri kita sebagai penolong ini tadi dalam menghadapi berbagai macam karakter yang ada dari pasangan maupun dari anak-anak. Jadi semuanya boleh berjalan dengan baik. Nah, terus berkat yang kita dapatkan, berkat yang didapat dari perjuangan kita tadi sebagai penolong, tentunya kita mendapatkan, kalau saya pribadi mendapatkan saya kedamaian, ya, penguasaan diri. Dan itu pun juga dari ibu-ibu yang lain juga mendapatkan. Mereka lebih banyak mengalah, walaupun nanti setelah mengalah bisa protes, setelah sudah adem situasinya, boleh protes ke suami. Tapi hasilnya selalu yang terbaik. Jadi orang yang kita tolong mendapatkan perubahan, kemajuan, mengerti, dan kita sendiri yang sebagai penolong juga, kita mengalami damai sukacita, kita dapat menguasai diri, kita dapat mengerti apa sih maunya pasangan kita atau maunya anak kita. Itu. Terus kalau kendalanya itu, kalau di saya, ya memang kadang anak-anak nolak. Kadang menolak. Beginilah. Aduh dulu begitu kan. Tapi saya yakin, anak-anak yang menolak itu, biasanya dia terima. Dia terima, anak sekarang itu kan gengsi gitu loh. Kalau mama ngomong gini langsung tak bilang iya gitu, rasanya gengsi. Tapi dia beradu dulu mau tunjukkan dirinya dia, bahwa dia nggak gitu. Tapi apa yang disampaikan orang tua, pasti dia terima. Dan itu dia melakukan sendiri. Itu dari penolakan. Tapi ada yang anak yang anak yang maksudnya nggak banyak berontak, hanya diam, iya, tapi nggak melakukan. Itu karena kendalanya tuh di situ. Ini anakku bilangnya iya, tapi kok nggak melakukan. Tapi di saat dia menolak apa yang saya sampaikan. Tapi begitu beberapa ini loh, kok kemarin yang dia tolak, ternyata dia bisa lakukan. Itu kendalanya sih, dalam penolakan iya ada. Itu. Mungkin dari ibu-ibu juga sepertinya ada juga yang seperti itu. Komitmen ya tadi Ibu Nana bilang, kita memang terus berjuang untuk menjadi yang terbaik. Tetap terus melakukan yang terbaik, apapun kendalanya, kita tetap berpegang pada kebenaran Tuhan, apa yang mau kita lakukan. Mungkin itu Bu Nana. Oke, terima kasih Ibu Veronica untuk presentasi hasil diskusi siang hari ini. Kita ke kelompok 2, yaitu kelompoknya Ibu Gilda. Silakan siapa yang mempresentasikan, Bu Gilda? Ya, terima kasih Bu Alin. Tadi kelompok kami itu ada Ibu Tilin, Ibu Santi, Ibu Florence, Ibu Joy, sama Ibu Adriana. Saya aja yang mempresentasikan ketiga kebenaran di atas. Tadi saya udah tanya satu-satu, puji Tuhan semuanya udah dipraktekkan, baik kepada suami, kepada anak-anak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, berkat yang dirasakan ketika kita praktekkan ketiga hal di atas, kalau ke suami itu ada perubahan ya terhadap diri suami, seperti itu. Walaupun mungkin menurut kita itu hal-hal yang kecil, tapi patut disyukuri ada perubahan terhadap pasangan. Kemudian kendalanya itu butuh penyesuaian, karena masing-masing dari kita ini dibesarkan dengan pola asuh, pola didik yang berbeda-beda dari pasangan-pasangan kita. Jadi ketika dalam sebuah rumah tangga itu butuh penyesuaian. Kemudian yang kedua itu sudah terbiasa mengatur, jadi
ketika berada bersama dengan suami, ada sebuah persoalan yang dihadapi bersama-sama, kayaknya agak susah untuk mengalah karena udah terbiasa suka ngatur seperti itu. Kemudian kendalanya pasti ada penolakan, itu sudah biasa ya dialami. Tapi di kelompok saya tadi bilang tidak apa-apa katanya, buat dia itu tidak jadi masalah seperti itu. Buat dia itu kayaknya seperti apa ya, yang kalau saya tangkap itu kayaknya tantangan untuk disampaikan lagi seperti itu. Kemudian komitmennya sih pastinya semakin hari semakin mau belajar lagi ya tentang ketiga hal di atas, karena tadi yang sempat kami diskusikan bahwa puji Tuhan masing-masing yaitu tadi bisa menerima satu dengan yang lain, tidak menuntut bahwa suami saya yang harus berubah, saya ntar aja, tidak, tapi menuntut bahwa diri saya yang harus berubah, maka saya percaya suami saya, anak-anak akan berubah. Jadi seperti itu. Terima kasih Bu Alin. Oke. Terima kasih Bu Gilda untuk presentasi hasil diskusi kelompok 2. Kita beralih ke kelompok 3. Kebetulan saya sebagai koordinator di kelompok 3, saya ada Ibu Lucy, Ibu Ivon, Ibu Pendeta Inge, dan Ibu Lina. Hasil presentasinya akan dibawakan oleh Ibu Ivon Soisa. Silakan Ibu. Suaranya masih di mute, Ibu Ivon. Ya, makasih Ibu-Ibu. Saya dipercayakan untuk mempresentasikan. Sebenarnya saya minta yang masih ada pasangan. Saya udah nggak ada pasangan, jadi udah praktekkan capanya sejak capa berdiri. Jadi itu udah dipraktekkan lebih dahulu. Tapi dari teman-teman, saya ada Ibu Lina, ada Ibu Lucy, Ibu Inge, dan Ibu Alin sebagai moderator, dan Ibu Rumondang. Dari ketiga yang disampaikan tadi itu, pada prinsipnya itu memang pertama itu komunikasi. Kemudian kita mempraktekkan firman, ya. Karena tanpa firman, kita nggak bisa. Ego kita terlalu tinggi, tetapi dengan belajar firman, kita bisa untuk melakukannya. Dan saya sampaikan bahwa memang berat, tetapi dengan kita sebagai ibu, sebagai penolong, kita sudah belajar banyak, ya. Sejak kita masuk camp dulu, puji Tuhan ya, kita bersyukur ini ada pandemi ini kita jadi pinter sebenarnya. Tadinya kita lansia, mungkin yang muda-muda oke. Tapi kalau yang lansia tuh untuk mau ikut Zoom aja itu luar biasa. Puji Tuhan ada anak-anak, jadi anak-anak kita lebih pinter sebenarnya ya dengan IT saat ini. Nah, kami bisa ikut Zoom gitu, jadi bisa berkomunikasi. Dan dari pelajaran yang kita terima, CAPA ini, itu sangat membantu ibu-ibu untuk dapat menahan diri, menguasai diri, sehingga kita tuh bisa menjadi penolong yang benar-benar yang mungkin belum sempurna, tapi setidaknya kita dapat melakukan apa yang diajarkan. Jadi kita praktek firman. Saya pegang terus itu Kolose 3 ayat 23, sehingga itu apa yang kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau kita bekerja yang berat, itu saya lakukan untuk Tuhan, saya lakukan untuk Tuhan gitu. Jadi itu menjadi pegangan. Mungkin Bu Alin tuh pernah menjadi anggota Bintaro ya, istri pendeta Bintaro Jaya, pasti beliau tahu dengan kami, saya ya, keluarga, begitu juga Ibu Lucy tahu benar. Tapi di situ kita belajar untuk mempraktekkan firman, karena kita sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai mama itu video yang apa yang kita lakukan itu pasti ada akan dicontoh oleh anak-anak. Kendala sih tetap ada, pasti tidak ada yang nggak ada kendala. Tapi kendala itu bisa kita hadapi asal kita tetap pegang firman Tuhan. Itu yang kami sepakat bahwa
sebagai ibu, sebagai penolong yang Tuhan percayakan, walaupun saya udah nggak punya suami, jadi tadinya saya co-pilot, tapi sekarang udah jadi pilot sekarang, udah bukan co-pilot lagi karena udah pegang semua. Dan teman-teman yang masih punya suami, tetap praktekkan untuk bagaimana menjadi seorang Cafa, menjadi penolong yang benar-benar yang Tuhan taruh untuk kita. Komitmen yaitu kita tetap praktekkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan ekstra. Warisan yang kita tanamkan untuk anak-anak, Bu, pasti ada warisan harta, pasti ada. Orang tua selalu memberikan yang terbaik. Tapi yang utama saya belajar bahwa warisan yang utama yaitu mengenal firman Tuhan. Mereka diajarkan untuk hanya bergantung total 100%. Apapun yang terjadi hanya kepada Tuhan yang mereka bergantung. Jadi jangan bergantung kepada kami orang tua, keluarga, tapi bergantung total kepada Tuhan. Itu yang saya tanamkan untuk anak-anak. Terima kasih Bu Alin. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Ivon untuk presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 4, kelompoknya Ibu Pendeta Geraldina. Shalom Ibu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Di kelompok kami ada Ibu Yuli, ada Ibu Geraldina, ada Ibu Lingling, dan Ibu Foni. Ya, dari pertanyaan yang pertama, bahwa apakah selama ini Anda sudah mempraktekkan nilai-nilai sebagai seorang penolong yang memberi kehidupan, ya, sebagai co-wirer, counterpart, opposite. Dari diskusi kami bersama, ya, bahwa kehadiran kami sebagai seorang wanita yang memberi kehidupan dalam mempraktekkan, ya, sebagai penolong di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami, di pasangan dan anak-anak dan di lingkungan tetangga-tetangga kami, kami belajar untuk bagaimana menjadi rekan, ya, bagi anak-anak, bagi lingkungan, menyeimbangi dalam segala kondisi apapun dan tetap membangun hubungan walaupun ada hal-hal yang di luar pemikiran, di luar hal yang kita harapkan, tetapi tetap kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Pasangan, ya, tetap bersama-sama punya kerendahan hati untuk belajar, ya, sebagai seorang Cafa, belajar untuk mendengar, belajar untuk membawa diri di tengah-tengah keluarga, di pasangan kita dan anak-anak dan keluarga kita. Dan berkat yang bisa dirasakan yaitu bahwa ketika kita melakukan bagian kita sebagai Cafa, wanita yang memberi kehidupan, ada dampak yang luar biasa yang kita bisa berikan bagi keluarga, pasangan, anak-anak, bahkan lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Ada damai sejahtera, ya, anak-anak kita diberkati, lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita juga akan merasa nyaman dengan kehadiran kita, ya, waktu kita bisa membawa diri kita sebagai seorang Cafa. Dan kendala yang dihadapi ketika kita mempraktekkan hal tersebut, yaitu pasti ada kendala, ya. Kendalanya itu ketiga, kita tidak tahan dengan situasi yang ada kedagingan, tetapi kita tetap harus berfungsi sebagai seorang Cafa, ya, melakukan seperti yang Tuhan mau, kita sebagai wanita, sebagai penolong, ya, di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Komitmen yang bisa kami rasakan dari kebenaran yang disampaikan dan yang telah kita dengar bersama-sama, yaitu tetap menjadi wanita penolong yang memberi kehidupan, walaupun ada kendala, ada hal-hal, ya, yang mulai
mengganggu kita, yang mulai membuat kita tiba-tiba kita terpengaruh, tetapi kita tetap melakukan ya, kita tetap menjalankan fungsi kita sebagai wanita yang memberi kehidupan ya, sebagai seorang penolong. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Evi untuk presentasi hasil diskusi kelompok 4. Kita akan masuk ke closing statement dan doa penutup oleh Ibu Nana Liur. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Terima kasih Ibu-Ibu untuk semua presentasinya. Saya bersyukur bahwa kita sudah mempraktekkan kebenaran ini walaupun ada banyak kendala, ada banyak tantangan, ada banyak penolakan, tapi kita tetap berkomitmen untuk tetap setia dengan panggilan dan identitas kita. Banyak hal yang mungkin kita alami, ada penolakan, ada ketidakpercayaan gitu ya, ada salah mengerti, dan lain sebagainya yang kalau kita tidak sikapi dengan benar, itu akan membuat kita luka. Ada satu statement yang saya baca, bahwa manusia sesama kita itu bukanlah masalah. Suami kita bukan masalah, anak-anak kita bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah respon kita. Respon kita terhadap masalah itu. Ya, respon kita terhadap penolakan mereka, respon kita terhadap mungkin kedegilan hati mereka gitu ya. Respon kita lah yang menjadi masalah. Tapi bukan mereka. Mereka adalah sekali lagi orang-orang yang harus kita selamatkan, harus kita tolong, harus kita support, harus kita beri kekuatan, harus kita beri kehidupan. Ya, mereka bukan problem buat kita. Oleh sebab itu, respon kita lah yang menentukan kita bisa berhasil melewati ujian sebagai seorang penolong yang memberi kehidupan, atau kita menjadi banyak luka karena penolakan-penolakan yang ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah teladan kita. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah penolong kita. Dan kita tidak bisa menjadi seorang penolong tanpa melekat kepada Tuhan kita sebagai sumber kehidupan, sumber pertolongan kita. Nama kita sudah jelas, identitas kita sudah jelas. Nama kita adalah Cafa, kehidupan, hidup, Zoe. Bukan kematian. Nama kita adalah kehidupan. Nah, mari kita hidup sesuai dengan nama kita, sesuai dengan panggilan kita. Power statement kita berkata apa? Menjadi wanita adalah masalah kelahiran, tetapi menjadi Cafa adalah masalah pilihan. Mari terus-menerus kita memilih untuk memberi kehidupan. Terus-menerus kita memilih untuk menjadi Cafa, untuk menjadi seorang Aizer yang memberi kehidupan buat orang-orang di sekitar kita. Justru di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah ketidakbenaran, kehadiran kita diperlukan. Oleh sebab itu, teruslah melekat pada sumber pertolongan kita, sumber hidup kita, dan saya percaya ketika kita terus-menerus mengalami pertolongan Tuhan, hidup kita dipenuhi oleh pertolongan Tuhan, hati kita dipenuhi oleh pertolongan Tuhan, kita dapat mengalirkan pertolongan itu. Kita hanyalah wanita yang mengekspresikan hidup Allah, yang mengekspresikan hati Allah, mengekspresikan pertolongan Allah melalui hidup kita. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, ya, jangan pernah dikalahkan oleh apapun juga, sekalipun kita dihina, ditolak. Satu hal yang tidak pernah bisa diambil daripada kita adalah identitas kita. Jati diri kita yang benar, itu yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun juga, karena itu adalah pemberian Allah.
Ibu-ibu, saya ingin kita membaca satu ayat ini yang menolong kita, menguatkan saya terutama ya dari Kolose 3. Boleh kita baca sama-sama. Kita baca ayatnya dulu sebagaimana yang tertulis. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Boleh kita ganti kata kamu dengan saya? 1, 2, 3. Apapun juga yang saya perbuat, perbuatlah dengan segenap hati saya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya tahu bahwa dari Tuhanlah saya akan menerima bagian yang ditentukan bagi saya sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan saya hambanya. Amin, ibu-ibu. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan mencari perkenanan manusia, tapi mari kita cari perkenanan Tuhan. Manusia boleh menolak kita. Manusia boleh mengabaikan pertolongan kita. Mereka tidak berterima kasih dengan pertolongan kita. Bahkan mungkin merendahkan, menghina, membuli pertolongan kita. Tapi Tuhan mengatakan, ayat firman ini mengatakan, kita menerima upah dari Tuhan yang sudah ditentukan buat kita. Kami tidak akan mampu, Tuhan, untuk melakukan panggilan kami, untuk hadir sebagai identitas kami, sebagai seorang Cafa, penolong yang memberi kehidupan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah, untuk kehormatan yang Engkau berikan kepada setiap kami wanitamu. Untuk menghadirkan Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Melalui pertolongan kami. Melalui panggilan hidup kami sebagai seorang penolong yang memberi kehidupan. Kami mengucap syukur untuk anugerah ini. Dan kami percaya ketika Engkau mengutus kami, Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri. Engkau akan terus menopang kami. Engkau akan terus memberi hikmat kepada kami. Engkau akan terus memberi kepekaan kepada kami. Apa yang harus kami lakukan untuk menolong pasangan kami, menolong anak-anak kami, menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, menolong jemaat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Agar mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan, mereka boleh merasakan keselamatan yang dari Tuhan, mereka boleh merasakan support, mereka boleh merasakan kekuatan Tuhan, mereka boleh merasakan kehidupan Tuhan melalui hidup kami. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau kuduskan kami, sehingga pikiran kami boleh menjadi pikiran yang kudus, perkataan kami perkataan yang kudus. Setiap perbuatan kami adalah perbuatan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun banyak penolakan, sekalipun banyak kendala, sekalipun banyak tantangan yang kami terima, kami tidak mau menyerah. Kami tidak akan menyerah Tuhan, untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Tolong kami, agar kami tidak luka. Tuhan menguatkan kami. Tuhan membebat hati kami. Tuhan menyentuh setiap hati yang luka. Karena penolakan-penolakan, karena salah mengerti, karena penghinaan, karena tekanan-tekanan. Bahkan mungkin ada hati yang sedang dipenuhi oleh keputusasaan karena merasa pertolongan yang dia diberikan tidak mengalami keberhasilan. Tuhan, mata kami memandang kepadamu. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami putus asa,
Tuhan beri pengharapan bahwa apapun yang kami hadapi dalam hidup kami sebagai seorang penolong, itu tidak akan pernah hilang dari dalam hidup kami. Identitas itu akan terus kami bawa sampai kami meninggalkan dunia ini. Tuhan terus kuatkan kami agar kami tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai penolakan, menghadapi berbagai hinaan-hinaan yang kami terima. Bahkan mungkin ada yang cuek Tuhan, dengan maksud hati kami, dengan niat pertolongan kami, ada yang salah mengerti. Tuhan terus menghibur, Roh Kudus menghibur kami, menguatkan kami, dan terus menuntun langkah kami, agar kami boleh tetap hidup di jalur yang benar. Kami tetap berada di track yang benar bersama dengan Engkau. Engkaulah penolong kami, Engkaulah aizer kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami menyimpang sedikit pun dari apa yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kami. Hamba memberkati semua wanita yang ada, yang hadir di Zoom ini, bahkan mungkin yang sedang mendengarkan lewat YouTube. Tuhan, hamba memberkati mereka. Tuhan yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Hamba memberkati Ibu Alni, hamba memberkati Ibu Geraldina, hamba memberkati Ibu Gilda, hamba memberkati Ibu Rohani, hamba memberkati Ibu Adriana, hamba memberkati Ibu Diana, hamba memberkati Ibu Evi, hamba memberkati Ibu Florence, hamba memberkati Ibu Inge Sujak, hamba memberkati Ibu Joyce, hamba memberkati Ibu Lina, hamba memberkati Ibu Lingling, hamba memberkati Ibu Lucy, hamba memberkati Ibu Nelly Siahaan, hamba memberkati Ibu Rumondang, hamba memberkati Ibu Santi dan Ibu Tilin, hamba memberkati Ibu Sari Tambu Bolon, hamba memberkati Ibu Sarli Sitanggang, hamba memberkati Ibu Tugiem, hamba memberkati Ibu Elia, hamba memberkati Ibu Foni Siahilia, hamba memberkati Yuli, hamba memberkati Ibu Umi, hamba memberkati Ibu Yusti, hamba memberkati Ibu Yvonne Soisa. Tuhan, hamba meletakkan namamu dalam hidup mereka dan berkatilah mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, hiburkan hati mereka, balut dan sembuhkanlah mereka. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami, dan tidak ada satupun yang dapat menyakiti kami. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga hidup kami. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu untuk kehadirannya. Silakan Bu Alin. Ya, terima kasih Ibu Nana Liur sebagai pembicara di sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu bersama dengan Pak Pendeta Nusliur dan anak-anak. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Nusliur dan Ibu Geraldina, Ibu Rohani, Ibu Gilda. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita.